Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor. Di hadapan saya terdapat dua mesin kompresor yang mengalami kerusakan yang berbeda. Yang pertama, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu pada mesin kompresor di sebelah kiri saya. Dan kita akan lihat sama-sama bagaimana kerusakan dari mesin kompresor ini. Oke, sudah saya pasang konektor pada pin PTC relay dan offload. Lalu saya pasang penunjuk arus tang ampere. Kita akan lihat bagaimana kerusakannya. Oke, saya berikan sumber. Ya, mesin kompresor sudah aktif. Bisa dilihat penunjukan arusnya. Saat ini menunjukkan arus di 0,77 ampere tanpa beban. Untuk kerusakan mesin kompresor ini tidak ada daya tekan sama sekali pada pipa presnya. Saya tekan, tidak ada dorongan yang kuat. Jadi seperti ini kerusakannya, low press. Oke, untuk mesin kompresor yang pertama kerusakannya yaitu low press, tidak ada tekanan ya. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengetesan pada mesin kompresor yang kedua di sebelah kanan saya. Oke, jadi mesin kompresor yang pertama ini kerusakannya low press. Lalu untuk mesin kompresor yang kedua kita akan tes apa kerusakannya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya akan berikan sumber. Ya, mesin kompresor running. Kemudian protect. Ya, nah seperti ini. Lalu lihat di pipa baliknya ini mengeluarkan asap, artinya kumparannya ini mengalami masalah. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Jadi sudah jelas untuk mesin kompresor yang kedua ini kerusakannya di kumparannya yang terbakar. Yang kompresor pertama itu adalah low press. Oke. Untuk mesin kompresornya ini kodenya KIDI 59U. Ini kategorinya adalah 1/5 PK ya, menggunakan refrigerant R290. Nah, ini ya. Refrigerant R290. Kemudian ini sama 1/5 menggunakan refrigerant R134. Oke, saya akan lakukan pembelahan terlebih dahulu pada kedua mesin ini. Baik, teman-teman, ini sudah saya lakukan penggerindaan keliling. Selanjutnya tinggal kita lihat bagaimana kondisi isi dari mesin kompresor ini. Ya, terlihat bersih. Tidak ada kotoran serpihan gerinda yang masuk. Kemudian saya akan cek di rotornya berfungsi, tidak ada lengket. Kemudian saya akan tes apakah memang benar tidak ada daya press. Saya berikan sumber. Oke, mesin kompresor sudah berputar. Saya tekan pada pipa presnya ini, tidak ada daya tekan. Namun terdengar suara ngowos seperti ada kebocoran. Saya cek menggunakan sedikit pelumas oli di area pak silindernya ini. Namun tidak begitu nampak ya ada kebocoran pada pak silindernya ini. Biasa sering terjadi kebocoran di area pak silinder. Oke, selanjutnya saya berikan oli
pelumas olinya nih pada area pak-pak silinder yang saya curigai mengalami kebocoran. Apakah nampak nantinya? Dan sambil saya tekan pada pipa presnya ini, apabila memang ada kebocoran, maka yang pasti akan nampak terlihat pada area pak-paknya ini. Oke ya, memang ada sedikit kebocoran pada area pak silindernya ini di sini ya. Nah itu ya, ada bekasnya, terjadi kebocoran di pak silindernya ini. Namun kita harus pastikan apakah ada kerusakan lain yang menyebabkan tekanan mesin kompresor ini benar-benar hilang sama sekali. Mungkin ini adalah salah satu pemicu utama. Jadi saya akan lakukan pembongkaran pada bagian pak silindernya ini. Oke, saya matikan dulu ya. Langkah selanjutnya saya akan lakukan tes press pada area pak silindernya ini, apakah mampu menahan tekanan sebesar kurang lebih 400 PSI. Apabila masih sanggup, saya rasa masih wajar-wajar saja. Caranya saya pasangkan pentil pengisian pada pipa presnya ini. Oke, selanjutnya saya akan las terlebih dahulu. Jadi saya akan tes dulu apakah memang kebocorannya di area tersebut atau mungkin ada yang lain. Untuk melakukan pengelasan bahan tembaga dan besi ini, gunakan campuran serbuk borak untuk memperkuat daya eratnya. Dan ini sudah saya lakukan pengelasan pada pipa press. Lalu saya siapkan manifold. Nah, ini ya, saya akan lakukan press kurang lebih sebesar 400 PSI. Apakah masih mampu? Oke ya, saya press. Nah ini saya tekan dulu sampai seberapa kemampuannya. Oke, di bagian pak silindernya ini sudah nampak terlihat udara keluar pada saat saya press. Piston saya gerakkan tidak bisa bergerak ya, sudah tertutup. Namun tekanannya apakah mampu mencapai di 400 PSI? Padahal bocornya halus saja ya. Dan ternyata tekanannya hanya mampu di skala 200 PSI saat ini. Oke, langsung saja saya akan lakukan pembongkaran pada pak silindernya ini. Apakah memang ada masalah di dalam pak silinder ini? Oke, saya buka dulu. Yang mana untuk melakukan pembongkaran ada beberapa baut yang harus kita lepas terlebih dahulu.
Oke, untuk pak silindernya sudah saya lepas. Nah, seperti ini dalamnya. Kita lihat di bagian pak silindernya ini, apakah ada masalah pada katupnya. Nah, ini kita harus buka perlahan, usahakan paknya ini jangan sampai rusak ya. Nah, ini sudah terbuka, dan setelah saya amati di bagian pinggirnya ada terjadi sobek, namun saya rasa tidak masalah ini. Yang penting jangan pada alurnya yang mengalami kebocoran. Nanti bisa kita berikan lem gasket. Oke, seperti ini ya pemasangannya. Lalu saya akan cek di bagian plat katupnya ini. Sepertinya ada masalah ya di bagian dalamnya ini. Oke, terlihat miring. Jadi nampak terbuka pada plat katupnya ini, tidak tertutup. Dan ternyata benar setelah saya cek, plat katupnya ini patah ya di bagian pangkalnya patah. Ini yang menyebabkan mesin kompresor hilang pres karena katupnya ini patah. Jadi jalan satu-satunya harus diganti dengan yang baru, plat katupnya ini. Oke, saya carikan dulu plat katup yang masih bisa difungsikan. Jadi untuk plat katupnya ini patah sehingga terjadi low press. Oke, kebetulan saya memiliki plat katup yang hampir sama. Jadi ini akan saya gantikan plat katupnya yang lama dengan yang baru. Nah, ini ya, sudah patah ternyata. Dan saya ganti dengan plat katup yang baru. Saya ambil dari mesin kompresor lain yang kerusakannya berbeda. Oke ya, plat katupnya sudah menutup. Tinggal dites, apabila kita tekan maka akan terbuka ya, seperti ini. Jadi saya rasa permasalahannya hanya di area plat katupnya ini saja yang mengalami patah. Oke, sebelum saya lakukan pemasangan, yang pasti di paknya ini harus kita berikan lem gasket nanti sebelum dipasang. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ini diperlukan waktu kurang lebih sekitar 24 jam ya, baru mendapatkan hasil yang bagus pada lem gasket. Oke, jadi plat katupnya sudah saya ganti. Kemudian tinggal diberikan lem gasket pada paknya ini. Nah, ini karena tadi ada indikasi kebocoran sedikit pada paknya. Oke, saya siapkan lem gasket untuk menutup pori-pori yang kemungkinan bocor di area paknya ini. Oke, saya gunakan gasket marker
Ini ada lem pak yang dirancang memang tahan panas. Cara pemberian paknya ini kita berikan pada area yang kita curigai saja. Terutama di bagian atasnya ini tadi, di sini mengalami kebocoran. Saya akan tutup. Oke, ditutup ya. Tutup saja sampai sekiranya merata. Namun di bagian paknya ini kita akan berikan tipis saja. Lalu jangan langsung direkatkan, namun tunggu kurang lebih sekitar 30 menit untuk mendapatkan hasil keringnya. Ini minimal waktunya 30 menit. Paling maksimal itu diperlukan waktu 24 jam ya. Oke, untuk bagian dalam sudah saya berikan lem gasket. Lalu pada jalurnya ini bisa diberikan lem gasket juga. Cukup dioleskan tipis saja, tidak perlu tebal-tebal, karena tujuan dari memberikan pada jalurnya ini untuk menghindari kebocoran halus atau rembesan saja. Oke, tinggal kita ratakan seperti ini. Oke, setelah dirasa cukup, biarkan lem gasket ini kering dulu kurang lebih 30 menit ya, baru bisa kita pasang. Jadi jangan langsung dipasang, baiknya kita tunggu dulu kurang lebih 30 menit baru kita pasang pada area silinder, dan biarkan kurang lebih sekitar 24 jam. Oke, setelah 30 menit saatnya saya pasang pak silindernya ini. Ini sudah nampak kering ya. Jadi sudah bisa dipasang pada silinder yang mengalami kebocoran. Nah, ini. Oke. Pastikan posisinya tepat, jangan sampai salah. Bersihkan bagian-bagian yang terkena debu atau kotoran. Pastikan harus benar-benar bersih untuk mendapatkan daya press yang cukup baik nantinya. Oke, selanjutnya tinggal saya baut dulu pada bagian pak silindernya ini. Oke, setelah saya pasang pak silinder pada mesin kompresor ini, diamkan dulu agar biar lebih kering benar, baru kita lakukan pengetesan. Kita beralih ke mesin kompresor yang satunya. Nah, ini untuk mesin kompresor yang kedua saya akan lakukan pengetesan. Ini sudah saya lakukan penggerindaan keliling. Oke, saya buka dan seperti ini. Kondisinya bersih. Isi dari mesin kompresor ini nampak bersih. Perputaran rotor nampak lancar, jadi tidak ada masalah.
Selanjutnya saya akan tes apa yang terjadi apabila saya hidupkan. Saya berikan sumber, oke, running. Kemudian ya, mengeluarkan kepulan asap, lalu mesin kompresor protect. Oke, seperti ini ya. Jadi ada masalah memang di kumparannya ini, mungkin terjadi short sehingga kumparannya ini nampak terbakar. Jadi kita tinggal lakukan perbaikan pada kumparannya ini. Apakah harus dilakukan penggulungan ulang pada sebagian kumparan yang mengalami kerusakan. Oke, saya cabut dulu soket CSR-nya ini di bagian dalam. Kemudian saya angkat perlahan-lahan ke atas. Nah, seperti ini. Jadi saya angkat kumparannya ini. Dan di bagian statornya ini terdapat 3 baut yang harus dilepas. Untuk lebih enaknya memang kita lepas dulu ketiga baut ini untuk melihat seberapa besar tingkat kerusakan pada kumparannya ini. Oke, diperlukan kunci L untuk membuka ketiga baut ini. Jadi saya buka dulu. Oke, untuk bautnya sudah terbuka. Selanjutnya saya keluarkan kumparannya ini pada rotor. Di bagian pengikat simpulnya ini nampak putus. Di situ pertanda bahwa terjadi suhu yang cukup panas pada kumparannya. Oke, saya akan lakukan pengecekan pada kumparannya ini. Yang pertama saya cek dulu di pin CSR-nya ini apakah ada tanda-tanda terjadi short. Nah, ini saya keluarkan pin CSR-nya. Oke. Di bagian kumparan yang paling terdalam itu adalah kumparan starting yang saya curigai mengalami kerusakan. Di bagian kumparan startingnya ini saya lihat memang ada tanda-tanda terjadi hangus pada sebagian kumparannya. Nampak ada satu kawat email yang putus. Yang pasti apabila sampai putus artinya memang ada permasalahan serius pada kumparan startingnya nih. Dan sepertinya saya akan lakukan pergantian saja pada kumparan starting yang mengalami kerusakan. Oke, saya akan lakukan penggulungan terlebih dahulu. Baik, teman-teman, setelah saya lakukan pergantian kumparan starting satu kutub saja. Nah, ini ya, sudah saya ganti kumparannya dengan yang baru. Untuk kutub yang satunya masih asli. Nah, ini masih asli ya. Saya hanya ganti
kutub yang sebelah sini. Jadi saya rasa itu saja permasalahannya. Kemudian tinggal saya pasang kembali pada mesin kompresor. Oke, saya akan pasang kembali kumparannya ini pada mesin kompresor. Untuk proses pemasangan, usahakan jangan sampai salah terbalik posisinya. Oke, selanjutnya tinggal saya baut kembali untuk kumparan statornya ini. Ada 3 baut yang harus kita pasang. Dan setelah terpasang semua dengan erat, saatnya kita kembalikan ke posisi semula. Pada kedudukan mesin kompresor, bagian bawahnya ini harus tepat ya, jangan sampai miring. Oke, sudah tepat kedudukannya. Selanjutnya untuk soket CSR-nya nih jangan lupa kita pasang. Oke, sudah terpasang. Untuk pipa-pipa yang di area mesin kompresor, usahakan jangan sampai berbenturan. Jadi kita atur, benahi, dan apabila sudah merasa cukup, kita akan lakukan pengetesan. Oke, sudah siap ya. Kita akan lakukan pengetesan pada mesin kompresor ini. Pastikan nanti apakah perputaran rotornya ini lancar. Oke, selanjutnya saya pasang tang ampere. Ya, sudah terpasang untuk tang ampernya. Tinggal kita lakukan pengetesan. Ya, saya akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber. Oke, mesin kompresor aktif. Ya, lihat. Artinya mantap sudah. Rotor berputar dengan sempurna. Untuk daya presnya saya tes. Oke, untuk daya presnya juga sudah normal. Tidak ada salahnya. Kita harus cek untuk sirkulasi olinya apakah berfungsi dengan baik apabila kita berikan pelumas. Saya cabut dulu. Jadi untuk mesin kompresor kumparannya sudah saya lakukan perbaikan. Saatnya saya tes untuk proses pelumasannya apakah berfungsi dengan baik. Saya berikan pelumas pada mesin kompresornya ini. Oke, selanjutnya saya berikan tameng pelindung area
sekeliling mesin kompresor ini untuk menghindari semburan oli apabila terjadi proses pelumasan pada sistem. Nah, ya, jadi untuk proses pelumasannya harus kita lakukan pengetesan juga. Apakah tidak buntu? Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengetesan. Ya, mesin kompresor sudah aktif. Proses pelumasan juga berfungsi dengan baik ya, nampak terlihat. Semburan oli melumasi bagian area piston. Jadi untuk proses pelumasannya juga sudah tidak ada masalah. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah normal. Kita lakukan tes running. Untuk arusnya di 0,7. Oke, saya cabut dulu. Jadi untuk mesin kompresor yang kedua ini sudah selesai juga dalam hal proses perbaikan. Selanjutnya tinggal dilakukan penutupan. Nah, oke, sudah tertutup. Nah, seperti ini. Tinggal nanti dilakukan proses pengelasan keliling pada mesin kompresor ini ya. Saya akan lakukan pengelasan keliling terlebih dahulu. Dan ini juga saya akan lakukan pengelasan keliling. Oke, untuk mesin kompresor yang pertama ini sebelum dilakukan proses pengelasan, ada baiknya dilakukan pengetesan test press terlebih dahulu. Karena ini untuk pengeliman pada paknya ini saya rasa sudah cukup kering. Sebelum dilakukan pengelasan saya tes terlebih dahulu apakah untuk daya pressnya ini bisa mencapai di skala 400 PSI. Oke, saya berikan pelumas. Kemudian saya pasang dulu konektor pada soket PTC relay dan overload. Nah, ini yang kita berikan lem gasket tadi ya. Kita akan tes daya pressnya ini apakah bisa mencapai di skala 400 PSI. Oke. Selanjutnya saya siapkan ya, untuk selang manifold analisernya sudah terpasang. Selanjutnya saya nyalakan mesin kompresornya nih. Kita lihat berapa daya pressnya nih. Oke, mesin kompresor sudah aktif. Kita lihat daya pressnya. Saya tutup ya, ini keran manifoldnya. Lihat, jarum manifold sudah bergerak naik. Apakah mencapai di 400 PSI? Kita lihat.
Oke, saya cabut. Untuk daya presnya sudah lebih dari 400 PSI, artinya mantap ya. Jadi mesin kompresor ini sudah siap digunakan, namun saya akan lakukan pengelasan keliling terlebih dahulu. Oke, ini saya akan lakukan proses pengelasan keliling pada mesin kompresornya. Dalam hal proses pengelasan, usahakan jangan sampai terjadi kebocoran. Jadi proses pengelasannya ini memang harus kita lakukan secara hati-hati. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Dan untuk proses pengelasan dengan hasil yang baik, kita tunggu sampai dingin. Apabila keraknya ini menyingkir, terpisah dari area yang kita las, maka itu pertanda bahwa las-lasan kita sudah cukup matang dan baik. Oke, lihat ya, apakah keraknya ini bisa menyingkir, terpisah. Nah, seperti ini ya, terpisah. Jadi apabila seperti ini, dalam hal proses pengelasan, itu sudah pasti akan tertutup dengan rapat dan tidak ada kebocoran. Oke, saya lanjut lagi untuk proses pengelasannya. Oke, untuk proses pengelasan keliling sudah saya lakukan. Jadi benar-benar harus dipastikan jangan sampai terjadi kebocoran di saat melakukan proses pengelasan. Nah, ini untuk proses pengelasannya sudah selesai.
dan dipastikan hasilnya tidak ada kebocoran. Langkah selanjutnya tinggal kita bisa rapikan ya, atau mungkin kita langsung lakukan pengecatan saja. Namun apabila ingin dirapikan juga boleh. Oke ya, kedua mesin kompresor sudah saya lakukan pengelasan. Tinggal saya akan lakukan pengecatan. Nah, ini setelah saya lakukan pengecatan, nampak terlihat seperti baru dan tidak begitu nampak seperti habis dilakukan perbaikan. Oke, tinggal saya lakukan pengecatan dan kita akan lakukan pengetesan. Untuk melakukan pengetesan, kita masukkan pelumas oli mesin kompresor. Caranya ya di pipa baliknya ini, satunya kita tutup, satunya baru kita berikan selang. Maka secara otomatis akan terhisap oli kompresornya. Nah, seperti ini apabila mesin kompresor kita hidupkan, otomatis akan menghisap oli pada jalur pipa balik yang satunya nih. Oke, sudah terhisap semua olinya. Dan mesin kompresor ini arusnya di 0,87 ampere. Untuk daya pressnya saya tes, ya cukup kencang. Artinya sudah mantap mesin kompresornya ini dan siap digunakan kembali. Oke, selanjutnya saya beralih ke mesin kompresor yang kedua. Nah, ini untuk mesin kompresor kedua sama, saya akan masukkan pelumas pada mesin kompresor ini. Ya, mesin kompresor otomatis langsung menghisap oli kompresor saat saya nyalakan. Oke, jadi untuk mesin kompresor yang kedua ini kerusakannya yaitu hilang tekanan atau low press. Setelah kita lakukan perbaikan dan saya tes untuk daya pressnya, saat ini sudah memiliki daya tekan yang cukup kuat, sehingga mesin kompresor ini juga sudah selesai dan layak digunakan kembali. Oke, baik teman-teman, jadi untuk kedua mesin kompresor ini sudah selesai. Kita lakukan perbaikan, mantap ya. Jadi sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.